Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, sedang jamaah yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang kedua ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis kita ini di dalam rangka menuntut ilmu agama, menuntut ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Dan kita tidak lupa senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita, saudari-saudara kita, terkhusus kepada panitia penyelenggara tabligh akbar ini, dan siapapun juga yang mengambil andil berpartisipasi, minimal doanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala jariah kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian materi kita, pembahasan kita pada sesi ini adalah bahaya kemungkaran yang terjadi di akhir tahun. Yang kita maksud adalah akhir tahun Masehi. Setiap tahunnya itu kita menghadapi akhir tahun tersebut. Sekarang ini tahun 2025 Masehi, yang mana sedang jamaah yang sama-sama berbahagia, seorang muslim harus memiliki prinsip di dalam agamanya, yang mana prinsip kita di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia itu memiliki akidah al-wala wal bara. Wala, cinta dan loyalitas. Cinta yakni loyalitas, dan benci al-bara, yang mana seorang muslim harus memiliki akidah ini. Bagaimana bersikap terhadap orang-orang kafir, yang mana orang sekarang ini sebagian mereka alergi untuk menyatakan mereka adalah orang-orang kafir. Iya, memakai bahasa yang lebih halus katanya, non-muslim. Iya. Kita
di dalam perkara ini hendaknya hati-hati dan waspada. Secara umum kita katakan selain umat Islam itu adalah orang kafir. Adapun kalau berbicara berhadapan dengan mereka sesama kita manusia walaupun dia bukan orang Islam, jangan jangan menyatakan wahai kafir. Iya. Nah, sebagian orang ekstrim menghadapi manusia tidak dianggap manusia. Bahkan kita dalam perkara ini tetap menjadi orang yang terbaik di dalam bersikap, bermuamalah terhadap selain daripada kaum muslimin, bahkan terhadap orang-orang kafir yang paling kafir pun sekalipun. Kita tetap memakai kaidah prinsip agama kita, bagaimana mensikapi mereka. Sedang jamaah yang sama-sama berbahagia, yang kami muliakan dan yang kami cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bagaimana seorang muslim itu bersikap menghadapi orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai wali-wali kalian yang kalian loyal dan cinta kepadanya. Jangan kalian loyal terhadap mereka, walaupun mereka itu sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian. Sebagaimana dalam ayat yang lain, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang kaum ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mereka loyal dan mereka cinta terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan keluarga-keluarga mereka. Nah, inilah yang kita harus memahami, mempelajari akidah al-wala wal bara ini, sejauh mana loyalitas kita dan sejauh mana kebencian kita. Iya. Yang kita simpulkan bahwasanya wala dan loyal terhadap orang-orang kafir ini, demikian juga kebencian kita kepada mereka tidak menghalangi kita untuk mendakwai mereka. Maka kita harus punya ilmu di dalam bersikap, yang bukan pembahasannya secara rinci pada pertemuan kita ini. Iya. Karena waktu yang tidak memungkinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Al-Quran bagaimana seorang muslim menghadapi orang-orang kafir pada saat perayaan-perayaan mereka. Allah memberikan salah satu sifat ibadur rahman itu dalam surat Al-Furqan. Mereka itu walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang, mereka yang dimaksud adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Kita ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Ar-Rahman, tidak mempersaksikan, tidak ikut menghadiri perbuatan dusta atau batil. Yang dimaksud di sini adalah az-zur. Dan mereka apabila melewati orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, mereka berlalu dengan senantiasa menjaga harga diri dan kehormatan mereka. Seorang muslim harus punya prinsip ini. Sekarang ini kaum muslimin yang sudah lewat secara umum hari raya mereka yaitu tanggal 25 Desember. Hari raya orang-orang Nasara. Yang mana sebahagian kaum muslimin ikut-ikutan benar-benar karena prinsip toleransi. Sehingga karena akrab dan berteman dengan temannya, ikut juga Natalan. Karena temannya pada saat hari Jumat ikut juga Jumatan. Dengan prinsip saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ayat ini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seorang muslim bersikap. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyampaikan dari Abul Ali At-Taus dan Muhammad Ibn Sirin, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi bin Anas dan selainnya dari para ulama, yang dimaksud di sini az-zur adalah a'yadul musyrikin. Hari raya orang-orang musyrik. Siapapun juga jangan ikut-ikutan. Walaupun berteman sejati. Karena satu kantor, karena satu tempat kuliah, atau sama-sama relasi bisnis dalam satu perusahaan, tidak masalah. Tapi jangan ikut-ikutan. Toleransi itu kita harus pahami adalah di dalam perkara dunia. Bersikap baik dengan orang-orang kafir itu adalah dalam perkara dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bersikap kepada selain daripada kaum muslimin secara umum. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Yang mana yang antara kamu itu dengan dia ada permusuhan. Ada kebencian di antara kalian, akan menjadi suatu saat itu teman yang terbaik. Teman yang baik kalau mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bagaimana prinsip seorang muslim yang akan kita sebutkan satu persatu karena waktu yang ringkas, maka tidak panjang lebar tentang dalil-dalil yang akan kita sebutkan pada setiap kemungkaran tersebut. Yang banyak kaum muslimin ikut-ikutan. Dengan dalil tadi kita harus bersatu.
kita harus menjaga persatuan, ya, sehingga melanggar aturan-aturan agama. Naam. Kemungkaran yang pertama yang kita sudah singgung tadi adalah ikut merayakan perayaan mereka. Dan benar ini ada walaupun tidak banyak. Benar-benar ikut Natalan, benar-benar ikut hari raya orang Yahudi, hari orang-orang Hindu, Buddha. Ya. Dengan prinsip toleransi. Ya. Dan dalilnya apa yang kita sudah bacakan tadi? Yang bisa jadi dalil umum, tidak boleh mempersaksikan perayaan-perayaan mereka, yaitu walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru ya kirama wa idza ya marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang tidak menghadiri perbuatan batil. Yang dimaksud di sini adalah hari-hari raya mereka. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang tersebut yang melakukan hari raya, yang melakukan kekafiran, dia melewatinya saja. Ya. Diam, tidak banyak bicara, ya. Membiarkan mereka bukan dalam artian ridho. Ya. Toleransi di situ. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Nah, maka ini juga tafsir disebutkan oleh ya para ulama-ulama kita. Dan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Dan bahayanya jelas. Siapa yang ikut-ikutan, kalau dia ikut perayaan mereka, kemudian dia meyakini tentang kebenaran agama mereka, maka wali'adzubillah, dia benar-benar minhum, ya, termasuk mereka, kafir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari agama, ya, keluar dari agama, ya. Jadi merusak kemurnian tauhid, karena itu adalah syiar agama, dan terjerumus kepada ya tasyabbuh, menyerupai mereka, maka terjerumus pada keharaman. Demikian juga apa yang kita sebutkan adalah menghilangkan sikap bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Kemudian kedua, mengucapkan selamat hari raya untuk mereka. Ya. Mengucapkan selamat hari raya untuk mereka. Naam. Maka ini ya, sedang jamaah sekali yang sama-sama berbahagia. Siapa yang melakukannya, ya, berarti dia ridho terhadap apa yang disebutkan tersebut. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim ya mengatakan bahwasanya memberi ucapan selamat terhadap syiar-syiar atau simbol-simbol khusus kekufuran mereka, ini adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Beliau cantumkan dalam kitab ya Ahkam Ahli Dhimmah jilid 1 halaman 441. Dan bahayanya kalau dia meridhai terhadap kekafiran, maka dia kafir. Iya. Kalau dia ridho terhadap kekafiran tersebut, maka dia kafir waliyadzubillah. Iya. Ikut ya, melakukan perkara tersebut. Bahayanya jelas. Ya. Mereka seolah-olah menganggap ya, apa yang mereka lakukan suatu kebenaran, ya, selamat Natal, ya. Yang mana mereka punya keyakinan Allah punya anak,
Ya. Orang-orang Yahudi menyatakan waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasara menyatakan apa? Ya. Isa anak Allah. Orang-orang kafir Quraisy dahulu dan orang-orang kafir yang semisal dengan mereka menyatakan malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Nah, kalau kita ikut-ikutan mengucapkan ucapan tersebut, bahayanya luar biasa. Mengerikan, lebih mengerikan daripada musibah dan musibah yang menimpa kaum muslimin. Musibah gempa, malapetaka, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kemungkaran yang lain adalah sedang jamaah sekalian itu memberi atau menerima hadiah dalam rangka hari raya mereka. Catatannya sini, dalam rangka hari raya mereka, yakni hari raya yang mereka adakan pada hari itu. Mereka memberikan hadiah. Ya. Mereka memberikan hadiah. Jadi seolah-olah dia ya menyatakan bahwasanya ya senang ya terhadap apa yang mereka lakukan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena ini bahayanya adalah sama merusak akidah al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong ya di atas dosa dan permusuhan. Dan dosa yang mereka lakukan adalah pada hari itu mereka memproklamirkan kekufuran. Iya. Mereka sedang mengkampanyekan kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mengerikan, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian, ya, sangat murka terhadap mereka. Ya. Bukan sekadar dosa dan maksiat, tapi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh ya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala di dalam lajnah daimah ya, memfatwakan di dalam jilid 22 halaman 399 ya, 399 ya. Ditanya kepada beliau, hal yajuzu lil muslim, apakah boleh bagi seorang muslim makan dari makanan mereka yang mereka persiapkan, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasara, atau orang-orang musyrik fi a'yadihim aw yaqbal atiyatan minhum, atau dia menerima hadiah dari mereka. Nah, ini banyak terjadi dari kaum muslimin. Li ajli aidihim, karena perayaan Id mereka. Ini kalau tidak punya ya pegangan, maka dia akan menganggap itu kebaikan. Kalau mereka pada saat kita Idul Fitri atau Idul Adha memberikan hadiah, tidak masalah. Kalau mereka menyatakan selamat Idul Fitri ya alhamdulillah, karena mereka ya kita memang ya dengan menjalankan agama Islam adalah agama selamat. Kalau kita jangan ikut-ikutan selamat Natal ya, selamat ini ya. Iya. Bersamaan dengan itu, jangan membenci dan sentimen kepada orang kafir. Iya. Hanya kita tidak ikut-ikutan. Kalau perlu, mudah-mudahan tahun depan dia tidak berhari raya lagi.
Apa maksudnya? Ya, masuk Islam. Selang Desember ke Desember berikutnya, tidak menutup kemungkinan kalau sikap kita baik terhadap mereka, dia bisa masuk agama Islam. Ya. Kalau mau memberikan hadiah, jangan pada hari itu. Nah, beliau menjawab, la yajuzu lil muslim ayyakula mimma yasna'uhu al-yahudu awin nasara awil musyrikun minal at'imati li'ayadihim. Tidak boleh bagi seorang muslim makan dari apa yang dibuat oleh orang Yahudi atau orang Nasara atau orang-orang musyrik dari makanan-makanan mereka dalam rangka hari raya mereka. Wala yajuzu aidan lil muslim ay yaqbala minhum hadiyatan min ajli 'idihim. Tidak boleh juga menerima, ya, bagi seorang muslim menerima pemberian mereka hadiah karena hari raya mereka. Lima fi dzalika min takrimihim, karena padanya ada unsur memuliakan mereka. Wa ta'awun ma'ahum, dan ta'awun terhadap mereka fi idhari sya'airihim, dalam rangka menampakkan syiar-syiar mereka. Iya. Karena mereka hari rayanya itu keliling juga membagi hadiah, mungkin sembako, mungkin beras, mungkin saja emas, ya. Tidak ada yang menolak. Wah, kesempatan ini 1 kilogram lagi. Iya. Iya. Karena ada padanya pemuliaan. Ya. Ta'awun, kerja sama membantu mereka. Wa tarwiji bid'ahim wa musyarakatihim as-surura ayyama 'idihim, dan ada padanya melariskan bid'ah-bid'ah mereka, ya. Yang bid'ahnya bukan sekadar bid'ah tapi kekufuran. Dan ikut serta gembira. Kan pada hari itu mereka bergembira. Kalau kita menerima hadiahnya, iya, ya otomatis yang menerima hadiah bergembira juga. Iya. Walaupun dia bilang, tidak, saya benci dalam hati saya. Ya, tidak cukup. Iya. Jadi, tidak boleh. Wa qad yajurru dzalika ila ittikhadhi a'yadihim a'yadan lana. Iya. Au ila tabadulid da'awat ila tanawulil at'ima awil hadaya fi a'yadihim, ya, wa a'yadihim, ya, alal aqal. Wa hadha minal fitan wal ibtida' fid din. Faqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahdatha fi amrina hadha, ya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun kama la yajuzu ayyuhda ilaihim syai' min ajli 'idihim. Ya. Maka, ya, sedang jamaah yang sama-sama berbahagia dalam perkara ini juga, seorang muslim berserikat, ya, bersama dengan mereka, dan terkadang perkara ini menyeret orang muslim untuk menjadikan hari raya mereka ini sebagai hari-hari raya kita. Paling tidak terjadi pertukaran undangan, saling mengundang untuk mengambil apa? Makanan atau hadiah-hadiah pada hari raya, ya, kita dan hari raya mereka. Jadi akhirnya timbal balik. Dan ini adalah merupakan bentuk fitnah dan perbuatan bid'ah di dalam agama, yang telah datang petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kita ini, hal tersebut, ya, tertolak. Jadi bahayanya jelas. Birit dengan pun termasuk, ya, membantu mereka dalam berbuat dosa, ya. Walaupun sekedar kebiasaan. Kalau dia ridha maka dia kafir, ya. Dan bahaya yang lain adalah ini menguatkan kekufuran mereka, perayaan mereka, karena mendapatkan dukungan dari kaum muslimin. Apalagi kalau ikut donasi juga. Karena diam-diam hanya di TF saja, ditransfer saja. Iya. Merusak akidah al-wala wal bara. Yang keempat, karena kita ringkas, ya, menghadiri pesta dan berpartisipasi perayaan mereka. Jadi, ya, menghadiri. Ada yang beralasan tidak di gereja, di lapangan. Kan di lapangan bisa dihadiri oleh siapapun juga, tapi menghadiri pesta mereka.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Ya. Dan telah Allah turunkan kepada kalian dalam Alkitab bahwasanya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh mereka orang-orang kafir, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain yang kita tidak mungkin membacakan karena waktu yang sempit, ikut-ikutan saja sama peminum khamar. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Yudarul khamar di situ, ya. Mungkin main ya domino atau apa, ya, minum khamar. Datang ke situ karena tidak enak, teman, ikut-ikutan. Ayo ditawarin, enggak, saya tidak minum khamar. Ya. Tapi dia duduk di situ. Allah menyatakan fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembahasan yang lain, pembicaraan yang lain, sampai mereka meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kalau tidak, kata Allah, innakum idzam mithluhum. Maka sungguhnya kalian itu akan bersama dengan mereka. Di akhir ayat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ikut sertanya kalau meyakini apa yang mereka lakukan, ya benar-benar akan kafir masuk ke dalam neraka jahannam bersama dengan mereka. Khalidina fiha, na'udzubillah min dzalik. Iya. Ini ya penting sekali bagi kaum muslimin, ya, untuk mengetahui ini, apalagi bahayanya luar biasa, ya, ngeri, musibah-musibah bisa datang, ya, bala bencana, bala malapetaka, ya, bisa datang disebabkan apa? Apa yang mereka lakukan? Bukankah kita sudah menyaksikan musibah malapetaka di dunia ini? Ya. Yang keumuman manusia itu apa? Takut terhadap malapetaka dunia saja. Kalau ada pengumuman, misalnya sekarang ini wali'adzubillah ada akan datang ya gempa, padahal hoax, tinggalkan masjid ini karena bahaya kalau runtuh. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi malapetaka musibah dalam agama ikut seperti ini, toleransi, jangan ikut, jangan ganggu kami. Ya. Seperti itu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ay yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku ay ya'ummahumullahu minhu bi'iqab." Tidaklah suatu kaum yang diperbuat kemaksiatan di antara mereka, kemudian mereka mampu mengubahnya, merubahnya, lantas mereka tidak mengubahnya, kecuali dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksa terhadap mereka secara umum. Ya. Jadi kita harus takut, jangan ikut-ikutan. Kalau kita mampu merubahnya, kita lakukan. Makanya apa pembahasan kita di sini? Kita doakan pemerintah kita. Kita banyak mendoakan mereka karena mereka yang mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan sarana dan prasarana yang mereka bisa lakukan. Iya. Dan musibah kalau datang tidak pilih-pilih, salafin tidak kena. Iya. Yang bertauhid tidak kena. Makanya Allah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, musibah, malapetaka, bala yang tidak akan menimpa orang-orang zalim saja secara khusus di antara kalian. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat ngeri. Ini azab dunia. Bagaimana dengan azab api neraka? Wal'iyadu billah. Iya. Maka hendaknya seorang
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullah taala berkata, aku benci seorang muslim ikut bersama mereka pada hari raya mereka karena khawatir turun murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ulama-ulama yang lainnya, ya. Jadi bahayanya jelas, ya. Menghadiri, ya, cara-cara mereka adalah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kemuliaan kaum muslimin. Bayangkan kalau ikut-ikutan. Mereka ya udah. Oh iya, dia ikut karena takut dipecat dari pekerjaannya, karena sama-sama bisnis nanti tidak dapat proyek. Iya. Nanti tidak ditandatangani, ya, kontrak kerjasamanya. Wah, hilang ini proyek 1M ini. Ya, kalau tidak ikut. Sini kita harus, ya, menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Ya, kemungkaran yang kelima adalah terjadi padanya, ya, dosa, ya, minum khamar dan mabuk-mabukan. Ya, pada Desember ini, ya, yang kaum muslimin banyak ikut-ikutan. Ya, nanti sebentar lagi mayoritas kaum muslimin jarang yang tidak ikut hari raya tahun baru. Yang itu satu paket. Makanya ucapannya itu selamat Natal dan selamat tahun baru. Ya. Umat Islam hari raya mereka saja, tahun baru mereka saja 1 Muharram tidak ada tuntunan untuk merayakannya. Iya. Tidak ada tuntunan untuk merayakannya. Apalagi ikut-ikutan merayakan apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya khamar, judi, berhala dan undian, ya, dengan anak panah, demikian juga yang lainnya adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah, ya, jauhilah perkara-perkara ini, karena bahayanya jelas kalau ikut-ikutan. Kita sudah sebutkan sebelumnya, walaupun tidak minum khamar, tapi duduk bermajelis dengan mereka, maka mendapatkan keharaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berkenaan dengan apa yang kita sebutkan, kalau hadiah di hari-hari lain silahkan memberi hadiah. Semoga hadiah itu menjadi sebab dia masuk Islam. Jadi kita sebutkan sebelumnya bahwasanya pada hari raya mereka atau berkenaan dengan hari raya mereka. Iya. Bagus lagi kalau sering memberikan hadiah kepada mereka. Secara tidak langsung ta'liful qulub kepada mereka, semoga mereka tertarik masuk ke dalam agama Islam. Apalagi sekarang zaman teknologi. Iya, beri saja hadiah TF mereka 1 tambah 5 nol. Kan lumayan. Iya. Apalagi kalau 6 nolnya. Iya. Apalagi kalau, iya. Tapi jangan disampaikan ini saya bantu ya supaya kau masuk Islam. Jangan. Yang kedua kalinya nanti dia tidak akan terima. Iya. Jadi dibantu mereka dalam perkara dunianya. Jatuh dari motor, jangan lihat ada salibnya, jangan bantu. Jangan. Iya. Toleransi di sini selamatkan dia. Iya. Dan jangan pada saat selamatkan dia, saya bantu kamu, tapi masuk Islam, dia juga akan jaga gengsinya. Oh iya, enggak usah kau pergi saja, saya bisa berdiri kok. Iya, inilah yang perlu kita, ya, ketahui bagaimana bermuamalah dengan mereka sehingga pentingnya untuk mendapatkan bimbingan. Baik, yang keenam, terjadinya pergaulan bebas, ya, pada hari raya mereka. Dan kalau kita dukung, ya. Apalagi ada anak di kalangan anak muda itu ada hari Hari Valentine ya. Yang orang Islam juga ikut-ikutan. Iya. Hari apa? Hari kasih sayang. Makanya anak-anak muda itu sebenarnya dia tidak tahu bahasa
Tidak tahu bahasa Inggris tapi sudah selalu dia dengar, oh my darling. Wah, itu yang dia hafal itu. Tidak tahu bahasa Inggris tapi dia viralkan, I want to marry. Sebagaimana yang tahu bahasa Arab, yang dia tahu uridu zawaj, itu saja yang tahu. Yang lain tidak tahu. Jadi bahayanya ya seperti inilah. Dosa dan maksiat. Jangan berprinsip, bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Bukan kesyirikan dan bukan kekufuran. Terjadi campur baur. Sebagaimana terjadi bahkan dari kampung jauh turun ke kota untuk merayakan tahun baru. Jadi kita anggap apa yang akan terjadi itu seperti biasa. Seperti biasa. Apalagi kaum muslimin banyak melakukan dosa dan maksiat, ikut-ikutan terhadap apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan ikhtilat, campur baur adalah mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dan sekarang tidak campur baur tapi video call, saling telepon, saling kirim gambar, saling kirim ini. Sebagaimana banyak terjadi juga dari kalangan kaum muslimin. Apalagi sekarang teknologi luar biasa. Ini HP ini teman paling jahat kecuali dipegang oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kami ingatkan para orang tua terhadap anak-anaknya, jangan karena ingin juga aman bermain HP sehingga anaknya masih kecil sudah dibelikan HP. Karena bapak dan ibunya juga mau asik main HP sehingga anaknya juga dikasih. Dibelikan masih kecil. Na'udzubillah. Maka tidak ikhtilat tapi di medsos mereka terjadi yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan pernah berkata bahwa campur baur adalah sebab terbesar terjadinya kerusakan dan akhlak. Kerusakan akhlak, zina, dan berbagai macam dosa dan maksiat. Jadi bahaya, merusak keluarga. Sesoleh-soleh apapun, walaupun cadaran tertutup, kalau dia main medsos ikhtilat dengan orang-orang kafir, maka kami ingatkan melalui majelis ini, yang main Facebook, kalau bisa jangan ada kawan Facebooknya wanita kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, jangan menerima pertemanan dari laki-laki. Saya sampaikan ini nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak fitnah terjadi gara-gara medsos. Tidak apa-apa dianggap keras, ekstrim. Dari mana kita tahu mereka-mereka ini? Bisa jadi ada yang masuk itu adalah orang Syiah yang akan menawarkan kalian, ayo nikah mut'ah 5 menit jadi. Kan anak-anak muda senang. Sehingga mereka berprinsip, saya tidak masuk Syiah, tapi dalam perkara ini bolehlah nanti bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Fitnahnya apa? Medsos. Tidak ikhtilat di ruangan, tapi di kamarnya, banyaknya teman ceweknya, luar biasa. Lihat ke cewekku saya. Hampir habis 15 menit lagi. Baik, 1 menit 1 kemungkaran. Baik. Yang ketujuh, kemungkaran ketujuh adalah terjadi musik dan maksiat, jelas. Jadi fatwa para dai-dai yang menghalalkan musik jangan ditoleh. Ayat Al-Quran, hadits Al-Quran, siapapun dai-nya, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang melalaikan, yang menyesatkan manusia di jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan sebagai olok-olok. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwasanya ini adalah dimaksud nyanyian. Bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir para ulama, khususnya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bayangnya jelas sekali.
ya, melalaikan dari Al-Quran, mengeraskan hati, membiasakan dosa dan maksiat, ya, ya, apalagi di zaman medsos sekarang ini, tidak menghadiri konser-konser musik, tapi ya dia dengan HP-nya apa yang ada dia terjerumus kepadanya. Yang kedelapan, ya, adalah pemborosan. Ya, bayangkan mulai sekarang itu ikut-ikutan kaum muslimin yang masalah penjualnya kaum muslimin, petasan, ya. Yang mana ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang kafir, ya. Karena bukan perinciannya sini mayoritas orang-orang Majusi dan yang lainnya, ya, orang Nasara. Nah, ini adalah terjadi banyak pemborosan. Bayangkan semalam 2 malam miliaran, ya. Itu habis uang coba donasi bangun masjid, selesai berapa masjid, ya. Tapi demikianlah syaitan membinasakan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura." Sesungguhnya orang-orang boros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Jadi bahayanya jelas, menyerupai syaitan, hilang keberkahan harta, matinya kepedulian sosial yang mestinya dia banyak membantu. Yang sekarang ini coba kaum muslimin bersatu untuk membantu Sumatera sana. Yang bisa 10.000 transfer 10.000. Ya. Ini ratusan, ya, ribu dia keluarkan, bahkan ada yang mengeluarkan jutaan untuk beli petasan. Kemungkaran yang ke-9 adalah, ya, sedang jamaah sekalian, ya, apa yang kita saksikan, ya, itu, ya, banyak menyanyiakan, ya, salat, ya, kaum muslimin, ya. Bayangkan, ya, menyanyiakan salat, ya. Tidak salat bahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kecelakaan bagi orang yang salat. Ini yang salat saya celaka karena dia tunda-tunda salatnya, ya. Bahkan mungkin malam itu dia tidak salat, ya. Dia tidak, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kami nasihatkan khusus tentang salat ini. Ingat, Allah menyatakan fawailul lil musallin. Kalau orang sebagian bertanya, "Ustaz, di majelis-majelis kok kita salat celaka? Gimana ayat ini?" Inilah pentingnya belajar. Makanya lanjutan ayat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Baru wuduk sudah dia lalai, tidak wuduk dengan sebenar-benarnya. Lihat kaum muslimin sekarang ini, apalagi kalau mau ikut acara perayaan mereka. Iya. Wuduk sekarang tidak basah di bawah, kena keran, kaki juga di atas saja ini. Tidak sah wuduknya. Iya. Melalaikan waktu, mengundur-undur waktu salat tanpa udzur yang disyariatkan. Ya. Apalagi kalau udzur yang dia lakukan itu adalah, ya, sesuatu yang sangat membinasakan. Ya. Kemudian, ya, di antara pelalaian salat atau lalai dari salatnya adalah lanjutan ayat, alladzina hum yuraun. Orang-orang yang riya di dalam salatnya. Ya. Di dalam salatnya, ya. Makanya sedang jamaah sekalian, hendaknya kita perhatikan salat ini. Di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama dihisab di hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Iya. Kalau baik, ya,
Kalau baik salatnya, insyallahat faqad anjah wa aflah. Maka tunggu dia akan selamat, akan sukses. Kalau rusak infasadat faqad khaba wa khasir. Kalau rusak salatnya, maka sungguh dia akan merugi, akan celaka. Ya. Makanya Allah menyatakan fawailul lil musallin. Dia salat tapi yang penting salat. Kecepatan salatnya 90 km per jam. Khususnya kalau salat sendiri. Maka kami ingatkan terkhusus di majelis ini, perhatikan salat kita. Jangan sampai buru-buru mau menghadiri majelis ta'lim, mampir salat, yang penting selesai salat. Sementara menghadiri majelis ta'lim tidak wajib ain, salatnya adalah wajib ain. Banyak kami saksikan pada saat umroh bersama kaum muslimin, itu dia mau umroh, mau tawaf, karena temannya duluan, dia salat misalnya duhur atau maghrib atau isya, kencangnya salatnya karena mau mengejar temannya. Padahal salat lebih utama daripada umrohnya sendiri. Mungkin saja umrohnya ini adalah sudah umroh sunnah, atau hajinya haji sunnah. Sementara tidak perhatikan salat, karena mau mengikuti amalan-amalan yang menurut dia luar biasa, padahal dia melalaikan yang paling utama. Kemudian yang terakhir, sedang jamaah sekalian, yang ke-10, kemungkaran yang terakhir ini yang meliputi ya, yang banyak kaum muslimin ya tidak ya menyadarinya adalah ya, mereka tanpa dia sadari itu masuk ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ridha tanpa dia sadari apa yang kita sudah sebutkan, bahwasanya Allah punya anak. Ya. Orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa adalah anak Allah oleh orang-orang Nasara. Kemudian orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya menyatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak Allah. Dan ayat ini hendaknya selalu kita hadirkan. Ya. Dalam surat Maryam, seorang muslim hendaknya memperhatikan ini, sehingga kita takut untuk ikut serta kepada mereka. Apakah ikut sertanya itu adalah ya dosa, sekedar dosa dan maksiat yang menurut dia saya hanya ini tidak meyakininya, tapi dia mendukung kesyirikan. Ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian itu mengadakan dosa, kemungkaran yang sangat, sehingga Allah menyatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit ini pecah, bumi ini terbelah, jadi bukan hanya satu daerah, seluruh dunia. Langit terbelah secara menyeluruh. Wa takhirrul jibalu hadda, gunung-gunung akan hancur luluh seluruh dunia, gunung Himalaya dan yang lainnya. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menyatakan Ar-Rahman, Allah punya anak. Coba lihat, kaum muslimin hendaknya perhatikan ini. Akan tapi bukan berarti kita tidak bermuamalah dengan mereka. Ini kemurkaan Allah. Jadi langit-langit ini dan bumi-bumi ini, gunung-gunung ini yang kita saksikan sekarang, sebagian gunung ngamuk di Sumatera, di daerah lain terjadi malapetaka, gunung meletus. Itu sebahagian saja. Apa sebabnya? Karena mereka menyatakan anda'u lirrahmani walada, karena Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyatakan Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tiada lain, semuanya itu akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang apa? Kepada Ar-Rahman sebagai hamba.
semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sedang jamaah sekalian, semoga beberapa kemungkaran ini kaum muslimin menjaga dirinya tanpa ada kesombongan dan ketakabburan. Jadi kita menghindari dosa dan maksiat, jangan hinakan dan jangan sombong dan takabur terhadap orang yang melakukan dosa dan maksiat ini. Kita benci maksiatnya, kita benci kekufurannya, tapi orangnya kita punya kasih sayang terhadap mereka. Doakan mereka. Yang kafir ini kita doakan masuk Islam. Kaum muslimin yang melakukan dosa dan maksiat ini, doakan mereka. Kalau tidak mampu, kita merubahnya dengan tangan kita, dengan lisan kita. Kita benci dalam hati kemungkaran tersebut, tapi kita berusaha semaksimal mungkin supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemungkaran yang terjadi, kerusakan yang terjadi, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tiada lain, di dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya karena kesyirikan yang mereka lakukan. Itu sedang jamaah sekalian, hendaknya kaum muslimin memahami dengan baik supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di ayat yang berikutnya Allah menyatakan, yaqul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Karena mereka itu banyak melakukan kesyirikan, sehingga Allah menimpakan kepada mereka yaitu apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Sebahagian saja azab disebabkan apa yang mereka lakukan. Semoga mereka bertobat. Maka jangan kita ujub, bangga terhadap diri kita yang telah memegang prinsip akidah ini, supaya kita tidak ikut-ikutan terhadap kekafiran. Akan tapi kita harus mendoakan saudara-saudara kita dan tetap bermuamalah dengan orang-orang kafir dengan muamalah yang dituntunkan oleh agama. Tidak toleransi dalam perkara agama mereka, tapi toleransi dalam perkara dunia mereka. Kalau kita punya kemampuan harta, orang kafir yang tidak ada rumahnya, bangunkan rumah supaya dia punya tempat tinggal. Semoga jadi sebab masuk Islam. Tidak punya mobil, beri mobil yang punya banyak mobil. Dan lain sebagainya. Itu muamalah, itu toleransi di dalam agama kita. Dan ini kalau kita pegang prinsip ini, akan menyatu dan akan terjadi terrealisasi apa yang kita inginkan dengan tabligh akbar ini, yaitu persatuan yang akan terjadi di kalangan umat, antara ulama, antara umara, dan antara masyarakat. Karena walaupun berbuat dosa dan maksiat, semuanya menginginkan kebaikan. Bahkan yang berbuat dosa akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang tidak berbuat dosa, dengan nasihat dan taujihatnya sesuai dengan tuntunan agama kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dan semua apa yang sudah lewat dari majelis kita, dan satu kali majelis lagi dari syekh kita, semoga kita mendapatkan pelajaran yang utama. Dan utama kita tutup dengan majelis ini dengan mengingatkan bahwasanya ilmu yang kita dapat alhamdulillah banyak, dan kita yakini apa yang kita ilmui. Dan ingat, tidak akan bermanfaat ilmu yang kita yakini, ilmu yang kita hafal, kecuali kita amalkan dalam kehidupan kita. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, padahal saya tahu, yaitu tahu ini syirik, tapi tetap musyrik. Wa nastaghfiruka lima la a'lam. Dan kami mohon kepadamu dari kesyirikan, dan apa yang kami lakukan itu kami tidak tahu bahwasanya itu syirik. Jadi walaupun berakidah ilmunya, keyakinannya, tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, tetap dia akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya sebagaimana orang-orang kafir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat, khususnya terhadap diri kami secara pribadi, sehingga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Dan reuni yang sebenarnya adalah berkumpulnya kita di surga